Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi ladies and gentlemen, my students of Mysterious Course. Hari ini kita akan bertemu lagi dengan first video untuk kelas Psychology. Now, hari ini bagi yang belum tahu Mysterious, bisa klik di Instagram dan juga follow my Instagram di Mysterious Course. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena bagi yang belum tahu Mysterious Course pasti anggapannya, ini mah bimbel biasa ya, bimbel kebanyakan lah yang kualitasnya nggak jelas. Nah, tapi dengan adanya ini, tujuan saya adalah membuat suatu trust, kepercayaan kepada siswa dan orang tua bahwa Anda telah belajar di tempat yang tepat. Nah, seperti ini saya ambil beberapa contoh Kombes Pol yang dulu pernah bertugas di Polda Lampung ya. Yaitu kita lihat murid pertama saya dulu adalah ex-Karo SDM, pada saat itu beliau adalah Kombes Eko Indra Heri, dan sekarang beliau alhamdulillah menjadi Kapolda Sumatera Selatan, sudah menjadi Irjen sekarang. Kemudian juga pengganti beliau adalah Kombes Agung pada saat itu, sekarang alhamdulillah juga sudah menjadi Brigadir Jenderal. Kemudian berlanjut kepada Karo SDM berikutnya, yaitu pada saat itu Kombes, sekarang sudah Brigjen juga, dan juga pada Kabid Keuangan Polda Lampung, sekarang sudah menjadi Brigjen. Dan mereka pada saat itu bergabung di Mysterious Course untuk persiapan tes Sespati, yang sekarang adalah Sespimti. Wow ya. Jadi sekali lagi, Mysterious itu bukan hanya untuk mencetak calon polisi ya, tapi juga untuk membantu persiapan para calon jenderal ya. Alhamdulillah sampai sekarang pun saya tetap berkomunikasi intens dengan mereka, dan mereka sangat apresiasi sekali bahwa saya tetap eksis. Nah, pada hari ini langsung saja kita masuk ke materi untuk persiapan kelas psikologi ya, terutama pada saat ini saya membahas tentang tes kecerdasan. Oke. Apa yang harus dilakukan? Persiapan awal dan sangat vital untuk masuk ke dalam kelas psikologi pada pertemuan pertama adalah hafalkan perkalian 1 sampai dengan perkalian 10 ya. Hafalkan tuh berarti ketika ditanya langsung automatically you can answer the question. Misalnya, 7 kali 8 berapa ya? Tangannya ngitung dulu. Nah, 54 mister. Salah mister ya. 57. Salah mister. 56. Nah, itu bukan hafal ya. Itu namanya apa? Masih ngitung ya. Jadi hafalkan tuh misalnya kita gini nih. Sebagai ilustrasinya, kita belanja nih pakai uang 1000. Kemudian kita belanja 500. Kembali berapa? 500. Nah, seperti itu udah hafal ya. Jadi sekali lagi, dan ini dari tahun ke tahun saya menemukan banyak sekali murid yang tidak hafal ini. Jadi sekali lagi saya garis bawahi dengan sangat tegas, hafalkan ya, sehingga Anda bisa belajar dengan nyaman dan cepat ya, karena sekali lagi ini adalah pondasi, fundamental ya. Kalau pondasi rumah itu kan sebagai dasar ya, sebagai fundamental ya, sebagai basicnya untuk menopang rumah. Nah, di sini kan kita sedang membangun rumah, bagaimana Anda sukses dalam tes psikologi. Sekali lagi itu hafalkan. Kemudian di materi berikutnya adalah kita langsung masuk ke operasi penjumlahan pada bilangan bulat ya. Nah, sekali lagi, operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Apa maksudnya? Operasi penjumlahan ada pada beberapa bilangan, contohnya bilangan asli. Kemudian operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Kemudian operasi penjumlahan pada pecahan, operasi penjumlahan pada desimal, dan banyak lagi ya. Nah, hari ini kita fokus itu biasanya untuk tes psikologi kepolisian adalah operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Apa maksudnya? Bahwa nanti hasilnya itu bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Hanya 3 itu kemungkinan yang akan muncul. Nah, kita lihat di sini bahwa ada 4 kemungkinan yang akan muncul, yaitu angka positif. Ini saya perhatikan, bisa dilihat ya, angka positif ditambah angka positif. Kemudian yang kedua, angka positif ditambah angka negatif. Yang ketiga, angka negatif ditambah angka positif. Dan keempat adalah angka negatif ditambah angka negatif. Kita langsung contoh ke aplikasinya. Nah, contoh yang pertama adalah angka positif ditambah angka positif, hasilnya selalu positif. Contoh soal, 8 tambah 9 sama dengan 17. 4 ditambah 14 sama dengan 18. Ya, karena apa? Dia sejenis. Bisa kita katakan 8 kambing tambah 9 kambing sama dengan 17 kambing.
4 sapi tambah 14 sapi sama dengan 18 sapi ya. Karena dia tandanya sejenis ya, variabelnya sejenis yaitu kambing dan sapi. Dalam hal ini adalah sama-sama tanda positif ya. Nah, bagaimana dengan ada angka seperti ini 342 ditambah 35? Ya, kita flashback sedikit nih, tapi sangat penting sekali bahwa kuncinya adalah selalu posisikan angka tersebut sesuai dengan nilai tempat dari belakang, yaitu kita mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, dan seterusnya ya. Nggak mungkin lah ya, kalau dalam tes psikologi nggak mungkin dia ratusan juta ya. Tapi namanya seorang guru matematika itu kayak saya nih, sangat senang sekali ya. Dan sangat fun sekali bahwa sekali lagi matematika adalah logika, bukan menghafal soal. Wah, itu thumbs up. Kemudian, nah inilah, ini kalau saya melihat ini adalah materi anak kelas 3 SD ya. Jadi contohnya angka ini disebut 435.748. Nah, seperti saya bilang, nilai tempat itu dimulai dari belakang. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu ya. Jadi kadang-kadang ada soal nih saya lihat untuk ke matematika kelas 3 atau 4 SD. Nilai tempat untuk angka 7 adalah sebagai apa? Ya, itu ada contoh soalnya ya. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang gampang sih, butuh proses juga ya. Jadi sekali lagi harus dihafalkan. Contoh lagi misalnya, angka 4 memiliki nilai angka berapa? Waduh, nggak tahu ya. Ternyata ini adalah konsep dasar yang saya berikan. Sekali lagi, dalam pembelajaran Misterius Course selalu diberikan konsep. Bukan dikasih soal, kasih kunci jawaban. Ya, itu sama saja mau dikasih 1000 soal, 1000 kunci jawaban, belajar 6 bulan, 1 tahun, hanya soal kunci sama saja 0 besar. Next. Nah, ini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu angka negatif ditambah negatif hasilnya selalu negatif. Sekali lagi kita lihat contoh soal. Negatif 8 ditambah negatif 9 hasilnya selalu negatif 17. Negatif 4 ditambah negatif 14 sama dengan negatif 18. Ya sama seperti tadi. Sama-sama variabelnya sapi. Ya. Negatif 8 tambah negatif 9. Ya harus negatif ya. Negatif 4 tambah negatif 14 harus negatif. Seperti itu, variabelnya sama. Nah, bagaimana dengan negatif 342 tambah negatif 35? Sama. Selalu posisikan angka tersebut sesuai nilai tempat dari belakang, yaitu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, ini yang benar-benar menjadi konsep yang sangat penting. Terutama saya dari tahun ke tahun untuk mengajar anak-anak calon ke kepolisian itu untuk Bintara, Akpol ataupun Tamtama, kadang masih bingung ya. Bagaimana Misterius angka positif ditambah angka negatif kok hasilnya bisa positif atau negatif, dan kebalikannya. Angka negatif ditambah angka positif hasilnya bisa negatif atau positif. Nah, sekarang harus sudah bisa menjawabnya. Perhatikan. Di dalam operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif ya, atau pertukaran. Contohnya A tambah B sama dengan B tambah A. Atau X tambah Y sama dengan Y tambah A ya. C tambah D sama dengan D tambah C ya. Itu hanya variabel jadi bisa berubah-ubah. Nah, kita masuk ke soal. Contoh soal nih. Ini kita ambil contoh yang angka positif tambah angka negatif. Contoh soal 9 ditambah negatif 12 sama dengan, nah ini sudah saya tulis konsepnya, sekali lagi saya tuliskan ya dengan sangat jelas untuk menjawab pertanyaan atau kebingungan para siswa-siswi saya ya. Nah, catatannya adalah dengan mengabaikan angka negatif ya, 12 lebih besar daripada angka 9 ya. Sekali lagi kita abaikan angka negatifnya. Karena pada konteks sebenarnya negatif 12 itu lebih kecil dari angka 9, betul nggak? Seperti itu. Tapi kita abaikan ya. Nah, angka 12 itu bertanda negatif sehingga hasilnya pasti akan negatif. Itu saja yang pertama ya. Nah, kemudian lalu kurangkan angka besar dengan angka kecilnya. Angka besarnya berapa? 12. Angka kecilnya 9. Nah, kita lihat di bawah tadi menjadi negatif dalam kurung angka besar dikurang angka kecil. 12 dikurang 9 sama dengan negatif 3. Paham ya sampai di sini ya?
Sekali lagi kalau belum paham, diulangi lagi video ini, ya. Belum paham lagi, ulangi lagi, ya. Nah, kemudian contoh soal yang berikutnya, ini negatif tambah positif, sama saja, nggak ada masalah ya. Dengan mengabaikan angka negatif, 12 lebih besar daripada angka 9. Ya enggak? Ini udah jelas juga sih. Dan angka 12 bertanda positif sehingga hasilnya nanti akan positif. Lalu kurangkan angka besar dengan angka kecilnya. Menjadi positif, ya positif biasa tidak pernah ditulis. 12 dikurang 9 sama dengan 3. Nah, itulah konsep yang sangat-sangat vital setelah kalian menguasai perkalian dasar 1 sampai 10, kemudian konsep penjumlahan 4 kemungkinan tadi pada bilangan bulat, ya. Jadi saya pikir inilah untuk penjelasan untuk paper 1 dan paper 2 yang telah kalian kerjakan sebelumnya, ya. Dan sangat bermanfaat sekali mungkin bagi kalian punya adik-adik juga ya yang masih SD, silakan juga nonton video ini, ya. Karena sangat bermanfaat sekali, sekarang ini ilmu kan sudah menjadi suatu kebutuhan ya. Jadi sekarang kan belajarnya melalui daring. Jadi video ini bisa dimanfaatkan. Oke, jadi pesan saya selalu pelajari konsep dan juga selalu kerjakan paper yang Mister bagikan kepada kalian ya. I hope that you can apply it ya. Now do the actions and never stop learning. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.